Halo Sobat RSPH, hari ini aku lagi bersama Dokter Syaraf di Rumah Sakit Putri Hijau loh. Perkenalkan diri, nama saya Rafika Adianti. Nah, dokter, hari ini apa kabar nih dokter? Kabar baik. Jadi dokter kan baru nih di Rumah Sakit Putri Hijau. Boleh perkenalkan diri dulu ke Sobat RSPH yang ada di rumah? Boleh ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Prawira, saya dokter spesialis bedah saraf baru di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Oke. Nah, untuk bincang-bincang santai kita kali ini pembahasannya atau temanya tentang bedah syaraf. Sebelumnya aku mau tanya dokter, boleh nggak dokter jelasin apa itu bedah syaraf? Ya, jadi sebenarnya bedah saraf itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai kelainan dari otak, tulang belakang ataupun saraf betul. Jadi kasus-kasus misalnya pasien-pasien dengan kelainan di ketiga tempat itu bisa ditangani oleh dokter bedah saraf. Jadi dokter, nah, jadi kalau boleh tahu nih, apa sih yang sering banget dokter layani tuh dokter? Kalau kasus-kasus bedah saraf yang sering dilayani itu adalah salah satunya trauma kepala ya, misalnya ada pasien yang sedang menyeberang jalan, kemudian ditabrak dan kepalanya terbentur, itu merupakan salah satu pasien dari bedah saraf. Kemudian yang sering lagi yang kedua itu misalnya kasus stroke atau misalnya tumor otak dan atau bahkan sampai ke kelainan tulang belakang. Nah, dengan trauma kepala, saya tertarik nih. Kira-kira apa yang disebutkan trauma kepala? Biar sobat RSPH tahu. Jadi trauma kepala atau cedera kepala itu adalah penyakit atau kelainan pada kepala yang akibat dari benturan di kepala. Apakah benturan tersebut traumanya tumpul atau trauma tajam, baik itu apakah mengganggu fungsi atau mengganggu struktur dari kepala itu sendiri, itu kita kategorikan sebagai cedera kepala. Nah, bagaimana penanganan dan pengobatan trauma pada kepala kita? Ya, jadi sebenarnya pada pasien-pasien dengan trauma atau cedera kepala, yang paling penting awalnya itu adalah kita diagnosis terlebih dahulu. Dalam artian pasien dengan cedera kepala mungkin datang ke rumah sakit akan dilakukan CT scan terlebih dahulu oleh tim dokter. Nah, kita lihat apakah kondisi dari otak pasien itu apakah mengalami perdarahan atau apakah mengalami retak di tulang tengkorak. Jadi teman-teman jangan berpikir setiap kali bertemu dengan dokter bedah saraf itu pasti harus dioperasi. Tidak. Jadi perdarahan di kepala atau perdarahan di otak itu sendiri ada indikasinya. Jadi tidak semua yang datang dengan cedera kepala atau tidak semua yang datang dengan perdarahan di kepala itu pasti kita potong atau kita operasi. Nah, ada indikasinya dan ada guideline atau patokan tertentu seperti itu. Menentukan untuk dioperasi atau tidak. Ya, jadi benar. sebelumnya kita cek dulu nih kondisi hasilnya gimana ya. Ya. Oke, pasca operasi pemindahan dokter, dalam trauma kepala itu berapa lama proses pemulihan? Sebenarnya kalau untuk proses pemulihan itu kita balik lagi ke masing-masing orang ya. Jadi makanya selalu saya sarankan kepada pasien-pasien saya sebelum kondisinya menjadi lebih parah itu sebaiknya ditangani dahulu. Dalam artian apa? Saya dapat pengalaman pasien yang datang baru saja kejadian, kemudian kesadaran pasien masih bagus, namun dari hasil CT scan itu indikasi operasi. Apabila cepat dioperasi, maka mungkin perawatan di rumah sakit hanya 3-5 hari saja pasca operasi. Tapi ada juga ini kasihan sekali saya dapat kasus pasien dia dengan cedera kepala, ada perdarahan, dari tim dokter menyarankan untuk operasi, tapi keluarga berunding. Karena masalahnya berundingnya 1-2 hari, kesadaran pasien makin memburuk, kondisi pasien makin memburuk, baru setuju operasi. Nah, setelah operasi tentu keluaran dari pasiennya itu lebih
tidak baik gitu. Jadi mungkin sembuh tapi sembuh dengan cacat, ataupun sembuh tapi perawatan di rumah sakitnya bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin lebih. Ya, tentu pasien pengennya kan cepat pulang ketemu dengan keluarga kan. Ya, jadi balik lagi saya katakan kalau mengenai pemulihan itu tergantung dari kondisi awal. Makanya saran saya, apabila memang setelah asesmen dari tim dokter menyarankan untuk tindakan operasi, ya saran saya jangan ditunda gitu, segera dilakukan sementara belum kondisi memburuk. Nah, kemudian langkah apa saja yang dapat diambil oleh keluarga pasien untuk menangani pasien pasca operasi, dokter, dan bagaimana cara menanganinya, dokter? Jadi begini, kalau kondisi apa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi mungkin kalau sesudah pasca operasi dan kondisi pasien sudah stabil, pasien akan diizinkan untuk pulang. Nah, bagi keluarga mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya gejala-gejala seperti nyeri kepala hebat, ya, muntah, penurunan kesadaran atau kejang. Apabila terdapat 4 hal ini, harus segera dibawa kembali ke rumah sakit. Nah, apabila pasiennya berasal dari luar kota, ya mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum dirujuk ke fasilitas yang lebih mumpuni. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi luka operasi, karena ada kalanya mungkin sekedar info, luka operasi itu kan dijahit. Nah, luka jahitan ini kita buka di hari ke-10 hingga hari ke-14. Nah, ada kalanya sebelum hari ke-10 pasien sudah kita izinkan untuk pulang. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah luka operasi itu dibawa ke rumah sakit atau perawat di sekitar untuk dibersihkan per 3 hari. Nah, apabila ada luka yang terbuka atau misalnya luka yang mengeluarkan nanah, ya itu mungkin segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat untuk penanganan awal. Oke, dokter. Nah, jadi kan tadi kita menjelaskan tentang ada trauma kepala, ada juga tentang stroke. Nah, menarik banget. Nah, dokter, saya mau tanya nih, apa sih itu penyakit stroke, dokter, kira-kira? Ya, penyakit stroke ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, stroke ya, si ibu kena stroke, si bapak kena stroke ya. Jadi stroke itu sebenarnya adalah kelainan atau masalah yang terdapat di otak akibat dari terganggunya aliran darah ke otak. Jadi itu sebenarnya definisi. Nah, apa sih penyebab stroke itu datang kepada pasien atau gimana cara mengatasinya? Penyebabnya ya, sebenarnya ada beberapa populasi atau beberapa pasien yang tanda kutip saya katakan beresiko terkena stroke. Apa-apa saja itu, misalnya pasien-pasien dengan hipertensi, ya tensinya tinggi yang tidak terkontrol, yang tidak rutin makan obat. Kemudian yang kedua, pasien dengan sakit gula, diabetes, kalau gulanya tidak terkontrol itu juga beresiko kena stroke. Kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, bukan berarti saya katakan tidak boleh mengkonsumsi pengencer darah ya, tapi harap pengencer darah itu tidak sembarangan dikonsumsi, tapi itu berdasarkan saran dari dokter penyakit dalam atau dokter jantung, dan baiknya ada kontrolnya sehingga menjadi tolok ukur apakah boleh dilanjutkan atau tidak. Dan kemudian yang sering juga didapatkan menjadi faktor risiko penyebab stroke itu adalah gangguan irama jantung. Nah, orang awam itu sering bilang kalau ada stroke ringan, stroke berat. Itu gimana penjelasannya, dokter? Ya, itu sebenarnya kalau kita kategorikan stroke ringan dan stroke berat itu berdasarkan mungkin gejala-gejala yang muncul, atau mungkin ada orang misalnya kasus yang kita sebut dengan TIA atau transient ischemic attack itu dia mengalami gejala stroke, tapi sebelum di bawah 24 jam itu dia sudah normal kembali. Itu
sering orang katakan atau orang kategorikan dengan stroke ringan. Tapi kami sebagai tim medis sebenarnya membedakan menjadi berdasarkan penyebab dari stroke tersebut. Nah, jadi kami bagi menjadi dua secara garis besar. Ada stroke yang menyumbat. Jadi akibat sumbatan dari pembuluh darah, nah itu terjadi gejala-gejala stroke tersebut. Nah, stroke yang sumbat ini adalah mayoritas atau paling banyak terjadi pada pasien-pasien stroke. Sekitar kalau tidak salah saya 70 hingga 80% dari kesembuhan stroke. Nah, sisanya ada stroke yang diakibatkan oleh karena pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah itu akibat dari misalnya tensi yang tidak terkontrol, ya lama-lama pembuluh darah itu akan melemah dan akhirnya dia bisa pecah dan menyebabkan stroke. Jadi kalau ditanya pembagian stroke, sebenarnya secara garis besar itu adalah stroke yang menyumbat dan stroke yang pecah pembuluh darah, seperti itu. Nah, langkah apa yang harus diambil agar stroke itu tidak datang kedua kalinya, dokter? Nah, misalnya nih udah sembuh, kemudian datang lagi serangan stroke-nya, itu gimana sih langkah-langkah dokter yang harus diambil biar tidak terjadi lagi? Ya, jadi kalau saya selalu mengedukasi pasien saya begini, stroke itu adalah penyakit yang paling tepat janji. Jadi sekali stroke itu datang, dia pasti akan mau datang lagi untuk kedua kali. Jadi tujuan dari terapi dokter pada pasien stroke itu yang pertama adalah menangani problem dari pasiennya, dan yang kedua adalah mencegah untuk terjadinya rekurensi atau kejadian kembali. Nah, apa-apa saja yang bisa kita lakukan, ya yang paling penting kita kontrol faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Misalnya pasien dengan hipertensi, ya tentu mulai sekarang, setelah kejadian harus mengkonsumsi obat-obat hipertensi secara rutin, kontrol ke dokternya juga rutin, ya pasien dengan sakit gula itu harus ditangani, sakit gulanya baik dengan obat-obatan maupun suntikan insulin, pasien dengan gangguan irama jantung itu harus diberikan obat-obatan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah kita harus merubah pola hidup kita, ya. Jadi kita harus merubah pola hidup sehat gitu. Kita dalam artian mungkin kita harus rutin kan untuk olahraga, ya konsumsi makanan yang lebih sehat, misalnya jangan yang terlalu tinggi garam, jangan terlalu manis, ataupun perbanyak konsumsi serat gitu, sehingga kita bisa mencegah, kalau misalnya katakan udah kena stroke nih, ya kita bisa mencegah terjadinya stroke yang kedua, yang mungkin bisa jadi lebih parah daripada stroke yang pertama. Wah, jadi banyak banget cakupan tentang budaya syarat ini, dokter. Jadi sangat menarik banget. Terutama juga buat saya untuk menginformasikan kepada sahabat online di masa ini. Jadi, kira-kira dari teman-teman sahabat online ada yang ingin bertanya tentang budaya syarat kali ini? Nah, dokter, saya punya cerita sedikit nih. Kebetulan nenek saya mengalami stroke. Nah, itu juga adalah faktor penyakit ada gula. Kemudian hipertensi yang berlebih. Nah, jadi serangan stroke ini mulai dari ngomongnya yang susah, cedera, terus juga pergerakan tubuh yang sudah mulai melemah, terus juga terkakunya tulang-tulang yang ada di tubuhnya nenek saya gitu. Nah, menurut dokter ini gimana sih cara menanganinya? Kayak misalnya mungkin ya ada teman-teman bilang juga fisioterapi untuk kayak terapi-terapinya gitu dokter. Kemudian juga kalau dokter sendiri pernah nggak punya pasien yang saat stroke itu susah ngomong atau cedera gitu gimana? Jadi kalau saya katakan stroke ini adalah penyakit yang perlu ditangani secara multidisiplin. Jadi kalau pada pasien dengan stroke itu tidak bisa hanya seorang dokter saja, tidak bisa hanya saya sebagai dokter bedah saraf saja. Itu kita harus melibatkan beberapa spesialis lain, misalnya
sejawat teman dokter neurologi, kemudian dokter penyakit dalam, ada misalnya kasus diabetes, ya, penyakit jantung untuk kasus hipertensi dan gangguan irama jantung. Jadi ya kalau ditanya bagaimana penanganannya, yang pasti kita harus ada timnya di rumah sakit, harus ada timnya. Kebetulan kalau saya lihat di rumah sakit Putri Hijau ini kita punya tim yang cukup mumpuni. Kita punya dokter saraf, kita punya dokter saraf, kita punya dokter penyakit dalam dan dokter jantung juga. Nah, ada juga kita dokter rehab medik. Jadi untuk pada pasien yang pasca stroke masih ada gangguan bicara atau ada kelemahan sebelah badan, yaitu jangan ragu untuk dibawa ke dokter rehab mediknya. Di situ akan dinilai dan mungkin akan diberikan terapi latihan yang perlu dilakukan pasien-pasien stroke sehingga mempercepat rehabilitasinya. Gitu. Kalau stroke ini mengenal umur nggak bisa kira-kira? Nah, apakah bisa yang muda atau yang tua atau gimana? Stroke memang dahulu itu dikatakan kan sebenarnya penyakit tua. Memang usia menjadi faktor resiko untuk terkena kasus stroke karena otomatis pasien yang sakit diabetes, pasien yang sakit hipertensi umumnya memiliki usia yang lebih tua dibandingkan penyakit lain, misalnya batuk atau pilek gitu. Nah, cuman seiring dengan perkembangan waktu, saya melihat justru banyak pasien-pasien yang mengalami stroke di usia yang muda. Saya pernah dapat pasien berusia 38 tahun itu sudah terkena stroke seperti itu. Ya. Saat kita runut kembali dari riwayat penyakitnya, rupanya pasien ini ada sakit gula karena saat usia muda makannya nggak dijaga, ditambah lagi sudah ada hipertensi. Jadi walaupun usia menjadi salah satu faktor risiko, tapi bukan menjadi penentu. Artinya kalau stroke itu harus di usia di atas 40-an atau 50-an. Tidak menutup kemungkinan usia 30-an atau usia 20-an sudah terkena yang namanya stroke. Nah, saya mau coba cek lagi tentang sahabat RSPH yang ingin bertanya di media Instagram ataupun YouTube, kira-kira mau tanya nggak nih sama Dokter Prawira? Nah, kalau misalnya faktor makanan dokter, makanan untuk konsumsi seperti itu yang harus gimana sih dokter? Misalnya nih makanan yang nggak boleh berlemak atau makanan yang menyebabkan hipertensi atau gimana sih dokter? Balik lagi ke faktor penyebab ya. Itu misalnya pasien dengan stroke yang akibat dari hipertensi misalnya, tentu dietnya kita atur, diet rendah garam, karena kita tahu faktor risiko penyebab hipertensi adalah makanan yang tinggi garam. Atau kalau misalnya pasien dengan sakit gula, ya mungkin kita harus atur juga dietnya sesuai dengan penyakit penyebab. Oke, kita cek lagi ya dokter ya. Di sini ada pertanyaan tentang Kak, kebiasaan apa aja sih yang menyebabkan stroke itu? Ya, kebiasaan yang menyebabkan stroke. Ya, sebenarnya simpel sih. Gaya hidup yang tidak sehat. Apa saja gaya hidup yang tidak sehat? Makan yang berlebih misalnya. Ya, makan boleh ya, misalnya makan yang permen atau coklat sebenarnya boleh, tapi dalam jumlah yang dalam artian jumlah yang terbatas itu yang baik. Nah, atau misalnya gaya hidup yang sedentary dalam artian
tidak berolahraga, kerjaan hanya duduk di depan komputer saja, main handphone saja, tidak ada bergerak gitu ya, itu menjadi faktor risiko. Oke, kita cek lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat online RSPH, kira-kira ada lagi nggak nih? Kata dokter tulang tidak elemen yang kata dokter tulang tidak elemennya yang kata tapi takut dioperasi. Gimana sih dokter cara menanganinya? Mungkin begini ya. Kalau ada kesalahan atau ada sesuatu yang aneh di bagian tulang, orang jadi mindsetnya, wah ujung-ujungnya bakal operasi nih. Gimana sih cara menangani pasien seperti itu dokter? Sebenarnya kalau untuk kasus patah tulang belakang, artinya masukkan ke dalam cedera tulang belakang, ya balik lagi itu kita tidak bisa serta merta mengatakan, oh bu, ayo kita operasi. Tidak, kita harus lakukan pemeriksaan komprehensif atau pemeriksaan universal. Contohnya apa? Misalnya kita harus MRI dulu tulangnya, ya, dan kita sesuaikan dengan klinisnya. Jadi berdasarkan klinis, berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, dan berdasarkan pemeriksaan penunjang, misalnya MRI ataupun pemeriksaan lain, ya, maka kita simpulkan apakah perlu dilakukan tindakan operasi, sembari kita pertimbangkan juga apakah risiko dan manfaatnya ini gimana. Kalau lebih banyak risiko daripada manfaatnya, mungkin kita pertimbangkan untuk konservatif, gitu, kemudian obat-obatan, fisioterapi, pemakaian korset leher, gitu. Nah, apabila lebih banyak manfaatnya daripada risikonya, ya mungkin kita akan menyarankan ke pasien untuk Nah, tertarik banget ya dokter bilang tentang MRI. MRI itu salah satu alat kesehatan yang lebih unggulan di Putri Hijau, dan juga salah satunya beda syarat itu layak unggulan juga di Putri Hijau. Kebetulan ada di wisata medis atau medical tourism yang kalau kita banggakan itu ada beda syarat dan beda ortopedi. Nah, di sini ada juga tanya di dokter tentang, dok, tanda-tanda stroke di awal-awal itu gimana sih? Dan gimana cara mencegahnya dokter? Tanda-tanda stroke, ya mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, itu ada yang paling sering bicara cadel, ya, jadi bicaranya tidak jelas seperti kita, okay? Kemudian lemah anggota badan, ya sebelah gitu, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, itu menjadi gejala tanda atau gejala dari stroke. Sampai ke kasus yang lebih parah, misalnya stroke tersebut sudah menyebabkan peningkatan tekanan di dalam otak, maka bisa muncul gejala seperti nyeri kepala hebat, penurunan kesadaran, bahkan hingga henti nafas dan henti jantung. Oke, terus pertanyaan lagi sobat RSPH, menarik banget nih topik kali ini. Nah, tunggu ya dokter, pertanyaan dari sobat online. Nah, rumah sakit kita ini dokter ada namanya juga wisata medis atau medical tourism. Nah, gimana sih menurut dokter gimana inovasi yang akan dibuat untuk perkembangan rumah sakit kita melalui wisata medis atau medical tourism, terkhusus untuk berdasyarat sebagai layanan unggulan? Gimana sih dokter inovasinya? Kalau untuk dari segi pelayanan berdasarkan di rumah sakit Putri Hijau, saya nilai sih sudah cukup mumpuni dari segi fasilitas. Kenapa? Untuk fasilitas diagnostik kita punya CT scan 24 jam. Ya, itu sangat penting untuk mendeteksi atau mendiagnosis pasien-pasien dengan stroke, atau cedera kepala, atau kelainan-kelainan lainnya. Nah, kemudian kita juga punya fasilitas MRI. Nah, MRI itu kalau kita lihat di Medan atau di Sumatera Utara ini
jumlah rumah sakit yang punya fasilitas MRI ini masih bisa kita hitung dengan Banget, betul. jari gitu. Nah, jadi itu alat yang sangat canggih dan tapi sangat mendukung untuk diagnostik gitu. Nah, itu dari segi alat diagnostik. Kalau untuk uh, uh, spesialis penunjang juga banyak ya, ada dokter saraf, ada pendamping yang lainnya, dokter neurologi, dokter jantung, dokter penyakit dalam, itu sangat lengkap sekali untuk spesialis-spesialis lainnya. Kemudian untuk penanganan sendiri untuk kalau kami udah sarankan mungkin lebih banyak berbicara mengenai tindakan operasi. Ya, fasilitas kamar operasi kita saya bilang sangat baik dan juga kita punya ini mikroskop untuk tindakan operasi yang ya istilahnya kecil-kecil ya. Iya. Ya, jadi untuk penanganannya lebih baik ya, tindakan operasinya bisa lebih mendetail sehingga harapannya pemulihan pasien juga lebih baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat online Rumah Sakit Putri Hijau. Dok, kalau anak-anak hidrosefalis kemungkinan bisa sembuh nggak, Dok? Ya, jadi kalau hidrosefalus ini itu kan istilahnya adalah penumpukan cairan di otak. Nah, itu bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri itu bisa yang namanya hidrosefalus yang bawaan lahir, congenital atau acquired yang didapat. Nah, jadi itu bisa kita lakukan penanganan di sini di Rumah Sakit Putri Hijau dengan tindakan pemasangan selang otak gitu. Nah, jadi apakah hidrosefalusnya sembuh setelah pemasangan otak? Ya, jawaban saya hidrosefalusnya akan terkontrol karena dengan pemasangan selang otak itu cairan yang berlebih itu akan dialihkan ke tempat lain. Jadi misalnya dialihkan ke perut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, dokter. Dok, operasi otak pakai alat mikroskop ya, dokter? Gimana, dokter? Unik nih pertanyaannya. Tidak semua operasi otak memang memerlukan mikroskop. Tapi mikroskop itu merupakan penunjang yang sangat penting bagi kami dokter bedah saraf. Terutama pada kasus operasi misalnya di daerah-daerah otak yang penting atau mungkin kelainan otaknya berada di posisinya di dalam otak, di bagian tengah otak, ya, mikroskop itu akan sangat membantu bagi dokter bedah saraf sehingga tidak menyenggol pembuluh darah, tidak menyenggol hal-hal lainnya. Jadi ya, apakah operasi bedah saraf pasti pakai mikroskop? Jawabannya tidak. Tapi dengan adanya mikroskop itu akan sangat membantu baik bagi dokter ataupun bagi pemulihan pasien. Menarik banget pertanyaannya, unik-unik juga dan informasinya sangat banget bermanfaat untuk sobat online Rumah Sakit Putri Hijau. Nah, dokter boleh sapa-sapa warganet atau sobat RSPH yang ada di Instagram atau di YouTube. Sama-sama dokter. Halo. Ya. Ayo yuk yang mau tanya atau yang ingin tahu informasi seputar bedah saraf, kalian bisa langsung aja komentar di live kita kali ini karena menarik banget loh. Oke dokter, sangat bermanfaat dan bagus banget informasinya nih. Terus untuk saya juga, untuk teman-teman sobat online Rumah Sakit Putri Hijau, dan harapannya semoga Rumah Sakit Putri Hijau ini makin berkembang, makin bagus lagi, layanan unggulannya makin ditingkatkan lagi dokter. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu di bincang-bincang santai selanjutnya. Dadah. Dadah, see you.